Di balik kebisingan mesin 600cc yang membara di sirkuit Jerez, sebuah pemandangan yang tak masuk akal mendadak membekukan waktu. Di saat semua pembalap top dunia langsung melompat turun dan membiarkan para mekanik yang sudah tua rentah berkeringat memindahkan motor mereka, pemuda ajaib Indonesia, Veda Ega Pratama, justru melakukan sesuatu yang membuat para petinggi dan staf Honda terdiam 1000 bahasa hingga menitikkan air mata. Simak pelopor berita balap paling emosional hanya di Farhan Gaspol. Kita bedah sampai tuntas. Panggung sunyi di balik deru mesin Jerez. Di bawah langit sirkuit Jerez yang menyimpan ribuan ambisi, atmosfer balap biasanya hanya bicara tentang angka, kecepatan, dan ego yang membumbung tinggi. Namun, saat sesi latihan berakhir dan raungan mesin 600cc mulai meredup, sebuah keheningan yang tak biasa menyelimuti area pedok. Disinilah, di tengah debu lintasan yang belum sempat mengendap, Veda Ega Pratama tidak hanya sekadar menyelesaikan putaran balapnya, melainkan sedang memulai sebuah pelajaran tentang kemanusiaan. Saat pembalap lain bergegas melepas helm dan membiarkan diri mereka dilayani bak raja, atmosfer di sekitar motor Veda justru terasa berbeda. Ada sebuah ketenangan yang magis, sebuah momen transisi di mana seorang atlet profesional melepaskan status bintangnya untuk kembali menjadi seorang pemuda yang memegang teguh nilai kesantunan. Panggung sunyi ini menjadi saksi awal dari sebuah tindakan yang nantinya akan menggetarkan hati para staf profesional Honda yang telah puluhan tahun bekerja di sana. Tradisi melayani yang mendadak terhenti. Dalam hierarki balap motor profesional, ada aturan tak tertulis yang sangat kaku. Pembalap adalah pusat semesta dan mekanik adalah pelayannya. Begitu mesin mati, tugas pembalap dianggap usai. Mereka cukup melompat turun dan membiarkan para staf teknis berkeringat memindahkan beban besi ratusan kilogram tersebut ke tempatnya. Namun, tradisi yang telah mendarah daging selama puluhan tahun itu mendadak terhenti saat Veda Ega Pratama tetap memegang kendali stangnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain, meskipun para mekanik sudah bersiap untuk mengambil alih. Ketegasan Veda untuk tetap berada di samping motornya menciptakan sebuah anomali yang membingungkan bagi mata-mata yang terbiasa melihat keangkuhan. Di titik ini, sebuah pesan tersirat mulai terpancar, bahwa jabatan sebagai pembalap utama tidak memberinya hak untuk kehilangan rasa hormat terhadap mereka yang jauh lebih tua darinya secara usia. Beban 600cc dan ringannya sebuah ketulusan. Motor 600cc bukanlah benda yang ringan. Ia adalah mesin tempur yang berat, panas, dan melelahkan untuk dikendalikan secara manual setelah memeras keringat di lintasan. Namun, bagi Veda, beratnya motor tersebut seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan beban moral untuk tetap menjadi pribadi yang tahu diri. Dengan gerakan yang perlahan namun pasti, ia menggiring motornya sendiri, mengabaikan protokol kenyamanan yang biasanya dinikmati oleh pembalap sekelasnya. Tidak ada raut wajah ingin dipuji, tidak ada gestur yang mencari perhatian kamera. Semuanya mengalir begitu saja dengan sangat natural. Ia memperlakukan motor itu bukan sebagai alat yang bisa dibuang begitu saja setelah dipakai, melainkan sebagai partner yang harus ia antarkan sendiri ke tempat peristirahatan yang layak. Ketulusan ini menjadi kontras yang sangat tajam di tengah lingkungan yang seringkali mengagungkan fasilitas dan pelayanan instan bagi para pembalap berbakat yang sedang naik daun. Tatapan tak percaya para staf senior Honda. Di sudut pedok, sekelompok mekanik dan staf senior Honda yang sudah kenyang makan asam garam dunia balap hanya bisa terdiam terpaku. Mereka terbiasa melihat pembalap-pembalap besar dunia yang turun dari motor dengan gaya arogan, bahkan kadang tanpa menoleh sedikit pun kepada tim yang bekerja keras di belakang layar. Namun, hari itu mereka melihat sesuatu yang mustahil. Seorang anak muda berbakat dengan masa depan cerah, memilih untuk berkeringat lebih lama hanya demi memarkirkan motornya sendiri. Tatapan mereka yang semula penuh dengan fokus teknis, perlahan berubah menjadi binar kebingungan yang bercampur dengan rasa kagum yang mendalam. Mereka saling pandang dalam diam, seolah sedang bertanya lewat mata, apakah yang mereka lihat ini benar-benar nyata di tengah industri yang egois ini. Keheningan itu bukan karena tidak ada suara, melainkan karena jiwa mereka sedang dipaksa menyaksikan sebuah standar moral baru yang sangat tinggi. Alasan dibalik tindakan, hormat pada usia.
Bagi Veda, tindakannya memarkirkan motor sendiri bukan sekedar soal teknis, melainkan perwujudan dari didikan luhur tentang menghormati orang yang lebih tua. Ia melihat para staf dan mekanik tersebut bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai sosok orang tua yang tidak seharusnya ia bebani dengan tugas yang sebenarnya masih sanggup ia kerjakan sendiri. Di matanya, uban dan garis lelah di wajah para mekanik adalah alasan kuat baginya untuk tetap membumi dan tidak menjadi beban tambahan bagi mereka. Ia menyadari sepenuhnya bahwa meskipun di lintasan ia adalah pemimpin, di luar itu ia tetaplah seorang pemuda yang harus menaruh hormat setinggi-tingginya kepada mereka yang lebih senior. Prinsip ini ia pegang teguh tanpa kompromi, menunjukkan bahwa kesuksesan di lintasan tidak akan pernah ia biarkan merusak fondasi adab yang telah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil di tanah air tercinta. Momen haru saat air mata mulai menetes. Puncaknya terjadi ketika motor tersebut telah terparkir dengan sempurna sesuai dengan garis yang ditentukan. Veda turun dengan tenang. Namun efek dari tindakannya justru meledakkan emosi di hati salah satu staf senior yang menyaksikannya. Tanpa disadari, ada air mata yang mulai menggenang di sudut mata staf tersebut. Sebuah tangis yang lahir bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa dihargai yang begitu dalam. Selama puluhan tahun berkarir di dunia balap internasional, baru kali ini mereka merasa martabat mereka sebagai manusia diakui sedemikian rupa oleh seorang pembalap muda yang sedang bersinar. Tindakan kecil Veda meruntuhkan tembok pembatas antara atasan dan bawahan, menyatukan mereka dalam frekuensi emosional yang sangat tulus. Tangis haru itu menjadi bukti nyata bahwa penghormatan sekecil apapun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan keletihan fisik dan memberikan makna baru bagi pekerjaan mereka yang sangat melelahkan. Kontras yang menyayat hati di tengah glamor. Jika kita menoleh ke sisi lain sirkuit, perbedaan karakter ini menjadi sebuah tamparan keras bagi dunia olahraga modern. Di satu sisi, ada sistem yang memanjakan atlet hingga mereka sering lupa bagaimana caranya berterima kasih pada hal-hal kecil. Di sisi lain, Veda Ega Pratama berdiri tegak sebagai simbol perlawanan terhadap budaya manja dan arogan yang sering menghinggapi talenta muda. Ia menunjukkan bahwa menjadi juara dunia bukanlah tentang seberapa banyak orang yang melayani kita, melainkan tentang seberapa besar kita bisa menghargai jasa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kontras ini menyayat hati karena mengingatkan kita semua bahwa dalam pengejaran ambisi yang membabi buta, seringkali kemanusiaan adalah hal pertama yang dikorbankan. Veda membuktikan bahwa ia tidak perlu kehilangan identitasnya sebagai anak muda yang santun, hanya untuk bisa bersaing dengan pembalap tercepat di belahan dunia manapun. Kesederhanaan sebagai senjata rahasia karakter. Banyak yang memuji kecepatan Veda di lintasan, namun aksi memarkirkan motor ini mengungkap senjata rahasia yang jauh lebih ampuh, kesederhanaan karakter. Di dunia yang serba pamer dan haus akan pengakuan, kesederhanaan adalah barang langka yang harganya jauh lebih mahal daripada motor balap tercanggih sekalipun. Veda mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari posisi kita di atas podium, melainkan dari cara kita memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki pengaruh pada hasil balapan kita. Dengan tetap membumi, ia sebenarnya sedang membangun sebuah fondasi mental yang tak tergoyahkan oleh tekanan sebesar apapun di masa depan. Staf Honda tidak hanya melihat seorang pembalap berbakat, mereka melihat seorang calon legenda yang memiliki jiwa yang utuh. Kesederhanaan inilah yang akan membuatnya tetap bertahan ketika badai kritik atau kegagalan menerjang, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh hasil balap semata. Jejak kemanusiaan yang abadi di aspal Jerez. Mungkin seiring berjalannya waktu, catatan waktu Veda di Jerez akan terpecahkan oleh pembalap lain yang lebih cepat. Namun, cerita tentang seorang anak muda Indonesia yang memarkirkan motornya sendiri demi menghormati mekanik senior akan tetap abadi dalam ingatan setiap orang yang ada di sana hari itu. Jejak kemanusiaan ini jauh lebih sulit untuk dihapus daripada bekas ban di aspal sirkuit. Veda telah meninggalkan warisan emosional yang akan diceritakan turun-temurun di internal tim Honda sebagai teladan tentang etika seorang profesional sejati. Ia telah memberikan warna baru bagi sirkuit yang biasanya hanya dipenuhi dengan ambisi dingin dan persaingan tanpa ampun. Baginya, setiap tindakan adalah doa, dan setiap sikap adalah cermin dari bangsa yang ia wakili. Jerez bukan lagi sekadar tempat balapan bagi Veda, melainkan saksi bisu di mana adab dan martabat dijunjung lebih tinggi daripada sekadar trofi yang bisa berkarat. Inspirasi bagi generasi dan penutup yang menggetarkan.
Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama adalah sebuah pengingat keras bagi kita semua bahwa di puncak kesuksesan manapun, kita tidak boleh lupa untuk tetap menjadi manusia. Aksi kecilnya yang membuat staf Honda menangis adalah sebuah pesan universal bahwa rasa hormat adalah bahasa yang dipahami oleh semua bangsa tanpa perlu kata-kata. Ia bukan hanya pahlawan di atas lintasan, tapi juga pahlawan bagi nilai-nilai moral yang mulai luntur di era modern ini. Mari kita ambil pelajaran berharga ini, bahwa kehebatan sejati selalu dibalut dengan kerendahan hati yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini hingga akhir Sobat F-Sport. Semoga api semangat dan kesantunan Veda bisa menular ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah dukung atlet-atlet yang tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga menjaga hati. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya, karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita luar biasa untuk kita rayakan bersama. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan kisah luar biasa ini sampai detik terakhir Sobat Farhan Gaspol. Dukungan kalian adalah bensin utama bagi kami untuk terus menyajikan berita otomotif yang bukan hanya bicara soal mesin, tapi juga soal inspirasi dan harga diri. Jangan biarkan api semangat ini padam. Klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang aksi Veda tadi, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan momen-momen epik lainnya dari lintasan balap dunia. Saya Farhan, tetap jaga sportivitas, tetap rendah hati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Farhan Gaspol, Gaspol tanpa batas.